Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala akibat buruk amal perbuatan yang kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Terkhusus adalah nikmat keimanan dan nikmat taufik kepada amalan soleh, sehingga kita hingga detik ini masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ketaatan kepadanya. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqomah menapaki jalan-jalan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dalam keikhlasan, dalam upaya untuk menambah keilmuan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita usahakan pada malam ini atau malam-malam berikutnya di majelis-majelis ilmu selalunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu tersebut bisa berbuahkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah taala, yang disyarah oleh guru kita Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala. Baik, insyaallah ini kita habiskan pembahasan tentang hadis Jibril malam ini. Pekan berikutnya insyaallah kita ganti pembahasan atau hadis berikutnya. Yang punya kitab, oh ya, terakhir kemarin kita bahas tentang apa, Bapak-bapak hadirin? Tentang apa? Ya. Jadi hadirin sekalian, syarih atau Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala adalah seorang yang expert dalam bidang akidah.
ya, dalam permasalahan permasalahan apa? Firqah sesat, ini beliau ahlinya. Ya, dan di antara yang beliau porsi besar yang kita baca akhir-akhir ini di dalam apa? Hadis Jibril ini, syarah hadis Jibril adalah ya, beliau mengemukakan tentang di antara firqah sesat tersebut, dan ini penting sekali hadirin sekalian. Ya, penting sekali. Kenapa? Ada satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, ya, rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, para salafus saleh itu di antara pesan-pesan mereka yang sampai kepada kita, ya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kata mereka apa? Ya rauna anal quluba dhaifah. Mereka mengatakan bahwa yang namanya hati itu adalah lemah. Hati kita ini semua lemah. Dan kemudian apa? Wasyubuhat khattafah. Dan kemudian syubhat-syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Artinya hadirin sekalian, ya, hati kita itu mudah sekali terpengaruh. Memang Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya hati itu adalah raja di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Akan tetapi, ya, di antara apa namanya, karakter daripada hati tersebut adalah hati itu mudah terbolak-balik. Ya. Sekuat-kuatnya kita, tubuh kita, bagian yang paling lemah adalah hati, Pak. Makanya dalam sebuah asar itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan manusia itu lemah. Ya, terutama apa? Hatinya. Seorang manusia, seorang pria apalagi, ya, seorang pria nih, ketika wanita jalan di hadapannya, wanita yang bukan mahramnya atau istri orang ada di apa, berjalan di hadapannya, seorang pria itu nggak mampu untuk apa? Menahan pandangannya untuk tidak melihat wanita tersebut. Ya, menahan matanya itu susah kita. Ada di sini. Yang ketika lewat misalnya yang bukan mahram, nggak dipelototin langsung nunduk gitu, ngeliatin kerikil di jalan. Susah nggak? Susah. Kita untuk tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan saja itu sulit, bukan main. Ya, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, menjaga pandangan saja susah hati kita tuh. Ya, lemah. Dan ini satu pesan hadirin sekalian. Ini disampaikan oleh siapa? Salafus saleh, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Di antara nasihat-nasihat yang mereka sampaikan kepada generasi setelahnya yang sangat-sangat bermanfaat adalah seperti ini. Ya. Padahal saat itu siapa salafus saleh? Umar bin Khattab, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang-orang luar biasa dalam keimanannya yang setiap hari mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan mengakui hati adalah lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Apalagi kita hadirin sekalian, mereka saja yang kondisinya saat itu, ya, pintu-pintu syubhat, pintu-pintu syahwat itu relatif kecil dibandingkan dengan kita. Ya, dulu orang ketika mau mendapatkan syubhat, artinya mempelajari syubhat, harus apa? Harus ada usaha dulu. Ya, bertemu dengan orang yang membawa syubhat itu sendiri. Kalau sekarang kita pintu syubhat menganga semuanya. Gampang, kita secara nggak sengaja saja bisa tertular syubhat. Kita nggak niat nyari-nyari syubhat, tetapi apa? Kita nggak sengaja gerakin jempol kita sudah kena syubhat. Bisa jadi. Dan sangat sering terjadi seperti itu. Ya, mereka setiap hari mulazamah sama Rasulullah SAW. Mereka yang kemudian hafal jutaan hadis, hafal ratusan ribu hadis. Ya, di antara pesan mereka, ya, meskipun di dalam hati mereka ada hafalan Quran, ada hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya banyak, hati mereka lemah. Lah kita, ya, yang ngajinya seminggu sekali, ya kan? Kalau hujan libur, tanggal merah libur, sulit Pak seperti ini. Maka dari itu kita harus punya skala prioritas di dalam hidup kita. Makanya saya sampaikan, ya hadirin sekalian, buat diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jangan bosan-bosan menambah ilmu. Ya, ini salah satu simahnya, karakternya umat Islam yang ditinggalkan. Ya, umat Islam itu, ya, kalau kita berkaca kepada generasi salafus saleh,
Itu salah satu aktivitas wajib mereka, gaya hidup mereka yang tidak bisa terpisahkan dari mereka adalah menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Ya, kita mau apa hadirin sekalian? Kalau kita meninggalkan di antara budaya-budaya seperti ini, ya, budaya menuntut ilmu seperti ini. Dan kemarin kita sampaikan hadirin sekalian, dan dalam permasalahan syubhat seperti ini, ya hadirin sekalian, ada satu pelajaran penting yang kita bisa dapat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ya, dalam perkara syubhat, ya, perkara keburukan, maka kita berkaca daripada Hudzaifah ini. Jadi kata beliau Hudzaifah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Hudzaifah ibnul Yaman apa? Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya, kata Hudzaifah apa? Manusia, artinya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka antusias untuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Bertanya kepada Rasul tentang amal-amalan. Contoh misalnya Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama itu? Nah ini salah satu di antara karakter para sahabat adalah mereka gemar bertanya kepada Rasul tentang amalan yang mereka bisa lakukan. Ya. Nah, Hudzaifah saat itu mengatakan apa? Wa kuntu as'aluhu anisyar. Ya, dan saya kepikiran untuk bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Makhafata ayudrikani, karena saya takut saya terjerumus kepada keburukan. Tentu perhatikan hadirin sekalian. Ya. Ketika Hudzaifah ibnu Yaman bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, motifnya itu jelas. Motifnya apa? Supaya tidak terjerumus kepada keburukan. Kalau kita beda hadirin sekalian, ya, di zaman sekarang yang ngaji baru seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ya, mendengarkan nyari-nyari syubhat, merasa supaya untuk membantahnya, merasa udah punya kapasitas untuk membantah dan punya keilmuan untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Ya. Ini motif yang benar adalah sebagaimana Hudzaifah, dia bertanya untuk supaya apa? Terlindungi dirinya daripada syubhat-syubhat tersebut. Ya. Dan kemudian di antara yang pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Hudzaifah ibn Yaman, beliau ketika mendapatkan jawaban dari Rasulullah tentang syarr, tentang keburukan-keburukan, beliau minta solusi sama Rasulullah. Ya, minta solusi. Maka di dalam hadis ini cukup panjang hadisnya, kata Hudzaifah begitu, fama ta'muruni an adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalau nanti saya ketemu hal demikian, saya menghadapi kondisi demikian, fama ta'muruni, apa? Bagaimana solusinya buat saya ketika saya harus menghadapi hal demikian? Ini hadirin sekalian harus kita pahami, ya. Dan ketika guru kita mencantumkan tentang firqah-firqah seperti ini, untuk supaya kita apa? Supaya kita berhati-hati, ya, supaya kita berhati-hati. Dan ingat hadirin sekalian, ini yang belum pernah dilihat oleh manusia, bagaimana sirkulasi informasi begitu cepatnya, dan kita merasa selalunya itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Itu banyak kerugian-kerugian yang sebenarnya dampak buruk daripada terlalu cepatnya informasi itu. Ya, syubhat-syubhat yang nggak benar itu gampang sekali kita dapatkan. Ya, tetapi kalau iman kita baik, ya kita juga mendapatkan keuntungan juga. Kebaikan itu mudah sekali kita dapatkan juga. Ya. Maka hadirin sekalian, ini perlu kita perhatikan baik-baik ya dalam permasalahan syubhat ini. Ya. Makanya analoginya seperti ini hadirin. Ya, misal antum ada ada informasi bahwa di kilometer 60 di tol Cipularang itu banyak terjadi kecelakaan. Ya. Orang yang berakal, ya, orang yang berakal ketika mendapatkan informasi tersebut apa? Dia berhati-hati, udah mau sampai kilometer 60-an nih. Cipularang nih, harus hati-hati. Ya. Orang yang lebih cerdas lagi, ngapain mereka? Mereka mengetahui kenapa terjadi banyak kecelakaan di kilometer 60. Sebabnya apa? Ya kan? Sebabnya apa? Mereka telusuri, oh sebabnya karena ini. Karena apa? Misalnya angin besar misalnya. Ya, ada angin besar, terus ada misalnya jalanan aspalnya licin segala macamnya.
ya, atau di situ ada ada lampu yang nggak nyala seperti itu. Ya, ketika orang tersebut memikirkan sebab-sebabnya, dia mendapatkan solusi terbaik. Ya, dia mendapatkan solusi terbaik. Dan ini sebenarnya hadirin sekalian, ketika kita mempelajari menuntut ilmu dengan baik, kita sebenarnya mencari solusi untuk diri kita. Ya, ingat, ilmu itu jangan sampai hanya menjadi wawasan kita saja, tetapi harus bisa kita aplikasikan menjadi solusi buat hidup kita. Ya, maka diantara hadirin sekalian yang buat bekal kita, sebab-sebab terjadinya firqah-firqah itu apa? Ya. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor disebutkan para ulama kenapa terjadi ya firqah-firqah sesat tersebut. Ada Khawarij kemarin, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Ya, maka ini saya sampaikan hadirin sekalian beberapa faktor penting ya kenapa terjadi yang namanya firqah-firqah sesat itu. Yang pertama adalah adamul i'tisam bi kitabillah wa tarku ta'allumi tafsirihi wa tadabburihi wa tibai. Yang paling pertama adalah apa? Ya, tidak berpegang kepada kitabullah. Tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kemudian apa? Meninggalkan mempelajari Al-Qur'an. Ya, meninggalkan kegiatan mempelajari Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengetahui maknanya. Ini problem besar hidup kita hadirin sekalian zaman sekarang. Ya, kalau kita ditanya satu persatu berapa orang yang sepanjang hidupnya sudah merampungkan membaca terjemah Al-Quran, mungkin hitungan jari. Ya. Dan ini tidak bisa kita biarkan hadirin. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, barang siapa yang mengikuti huda petunjuk dari kami, maka fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan rugi, ya. Faktor kedua kenapa bisa terjadi firqah-firqah tersesat seperti itu, yaitu al-irad an ta'allumi sunnah an-nabawiyyah wa tibaiha wa qad amarana Allahu fi kitabihi bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Yang kedua, ya, tidak mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di pekan yang lalu kita sampaikan bagaimana percakapannya siapa? Antara Ibnu Abbas dan orang-orang Khawarij, ya. Kita bisa melihat di antara dasar kesesatan mereka adalah mereka hanya memahami Al-Quran dengan hawa nafsu mereka, dengan akal pikiran mereka. Ya, dan kalau kita cari kesamaan, Pak, hadirin sekalian, di antara firqah-firqah tersesat yang ada, itu mereka tersesatnya gara-gara apa? Ya, mereka memahami Al-Quran, memahami hadis itu dengan hawa nafsu dan akal mereka saja. Ya, makanya kata para ulama, firqah-firqah sesat itu ada dalilnya. Mereka punya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dipikir nggak ada, mereka ngarang, enggak. Ada. Ya, orang Mu'tazilah, orang Khawarij ada, mereka berdasarkan dalil. Kemarin ya, orang-orang Khawarij itu, ya, mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka punya dalil, inil hukmu illa lillah, dari Al-Quran. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi persoalannya firqah-firqah sesat tersebut adalah memahami dalil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan syariat. Ya, tidak sesuai dengan dalil-dalil juga. Hanya dengan apa? Dengan akal pikiran mereka, hawa nafsu mereka saja. Dan ini pokoknya. Ya, sementara Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasuli. Saya tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Kalau kalian berpegang dengan kedua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Ya, kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ya, memahami Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya, dan kemudian beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dengan yang sebenarnya. Ya, bukan seenak hawa nafsu dan seenak akal pikirannya. Ya. Jadi sekali lagi, firqah-firqah sesat yang ada itu hadirin punya dalil, tetapi
dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi pemahamannya atas dasar hawa nafsu mereka. Ya. Misal, ya, Allah Subhanahu wa taala nuzul di setiap sepertiga malam, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Dalilnya sahih. Ya, mereka mengakui itu. Tetapi ditakwil oleh mereka. Ya, yang turun adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Enggak bisa dong. Setiap saat itu pasti ada sepertiga malam. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam, berarti Allah enggak naik-naik lagi. Ya, dengan hawa nafsunya, dengan akal pikiran mereka. Ya kan, dengan akal pikiran mereka. Dan banyak sekali. Ya, intinya mereka punya dalil tetapi dipaksakan dengan hawa nafsu mereka. Kemudian apa? Di antara sebab daripada terjadinya firqah-firqah adalah adamul fahmi sahih linususil Qur'ani was sunnah lil jahli bil lughatil arabiyyah allati ja'at biha syariah. Ya, di antaranya adalah tidak memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, nas-nas syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Wa tarku ittiba'i salafis salih minas sahabah ridwanullah alaihim wa man ittaba'ahum bi ihsanin fi fahmid din wal amali bih. Dan kemudian meninggalkan pemahamannya salafus saleh. Ya, pemahamannya salafus saleh dari golongan sahabat dan kemudian yang mengikuti mereka dengan ihsan dalam memahami agama ini. Ya, hadirin sekalian. Bagaimana kita meninggalkan pemahaman orang-orang yang menyaksikan nuzulnya wahyu, turunnya wahyu, mereka menyaksikannya. Ya, mereka menyaksikan bagaimana amalannya Rasulullah SAW tentang Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW yang mengamalkan sabda-sabdanya. Sahabat yang tahu, hadirin sekalian. Dan ini sangat logis sekali. Ya, ketika kita mau berislam dengan baik, maka orang-orang yang kita tuju atau kita jadikan acuannya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Benar. Ya, kalau di sini ada kejadian misalnya, ya, ada satu kejadian di Masjid As-Sunnah pada malam ini, pada maghrib misalnya. Ya, pada maghrib ada satu kejadian, ya, kemudian antum nggak hadir di sini, siapa yang antum kontak? Ketika antum mau mengetahui ada kejadian apa pada maghrib hari Ahad malam di sini di Masjid As-Sunnah, ya orang-orang yang bermajelis di sini, bukan orang-orang yang lagi nongkrong di pasar Kebayoran misalnya, bukan orang-orang yang lagi di pasar Tanah Abang misalnya, orang-orang yang menyaksikannya langsung, ya kan? Apalagi para sahabat Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan tazkiyah, orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian mengemukakan keutamaan-keutamaan mereka. Ya, dan keinginan atau berpalingnya seseorang dari memahami agama sebagaimana pemahamannya para salafus saleh akan membuat mereka keluar dari pemahaman yang benar. Ya, keluar dari pemahaman yang benar. Dan kemudian di antara sebab inti daripada terjadinya firqah-firqah adalah al-i'timad ala ahadits maudu'ah au dha'ifah wa hikayat la aslalaha. Ya, bersandar kepada hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu dan hikayat-hikayat tidak sahih. Ya, dan ini masih banyak dipegang oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia. Saya pernah cerita, ya, hadirin sekalian. Ada seorang, ya, di sebuah majelis, dia bilang sama gurunya, "Wahai guru, saya pengen banget ketemu Nabi Khidir." Ya, pengen banget ketemu Nabi Khidir. Maka gurunya bilang saat itu, ini masyhur nih, orang-orang banyak yang tahu. Antum tahu kisahnya? Saya nggak sengaja dengar sebenarnya, kena syubhat. Jadi seorang nanya ke gurunya, minta ke gurunya, "Wahai guru, ya, syekh atau kiai gitu ya,
saya pengen ketemu Nabi Khidir. Ya, maka kemudian gurunya menjawab, besok. Ya. Besok datang ke tempat ini, yang paling pertama kamu temuin itu Nabi Khidir. Ada yang tahu? Besok harinya orang ini ke majelis, ke tempat tersebut. Ya, dia tungguin, nggak ada, ya. Gak ada orang, sampai siang gak ada orang. Terus akhirnya dia laporan lagi, wahai guru, ya, saya udah nungguin dari pagi, gak ada seorang pun. Masa gak ada, kata gurunya. Gak ada satu orang pun, gak ada. Ada tukang surat tuh, tukang pos datang. Maka kemudian kata gurunya apa? Nah itu Nabi Khidir. Dan ini banyak yang lebih dahsyat dari ini. Khurafat itu banyak hadir. Ya. Dan ini dipercayai oleh orang-orang. Ya, kenapa mereka mempercayai hal seperti ini? Itu tadi. Mereka tidak memahami metodologi beragama yang benar seperti apa. Ya, pemahaman yang benar itu seperti apa? Makanya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita termasuk orang-orang yang bisa mengenal, menerima, ya, bahwa manhaj salafus saleh adalah manhaj terbaik untuk kehidupan kita. Itu sudah luar biasa. Ya. Maka tugas kita selanjutnya apa? Menjaga nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan memperbaikinya, dengan mempertajamnya, terus menuntut ilmu dengan baik supaya mengakar kuat di dalam hati kita dan kemudian akan tumbuh, ya, pribadi-pribadi yang muslim yang taat, ya, dan kemudian ketaatannya benar. Dan kemudian apa? Terakhir hadir sekalian, perkara yang membuat orang-orang atau firqah-firqah muncul adalah al-ghulu fiddin. Itu apa? Ekstrim dalam beragama, ya, berlebih-lebihan dalam agama. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Iyyakum wal ghulu fiddin. Hati-hati kalian terhadap apa? Ekstremisme dalam ad-din, dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Karena apa? Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, makanya dalam kisah 3 orang yang datang ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya tentang amalannya, bagaimana Rasulullah SAW beramal, maka dijawab oleh ibunda Aisyah. Ya, ketika dijawab tentang amalan-amalan Rasulullah SAW, mereka merasa apa? Amalan Rasulullah kurang nih. Ya, Rasulullah SAW sudah jelas, ya, tempatnya di Rafiqul A'la, ya, di Firdaus yang paling tinggi, dan kita belum ada jaminan. Ya, maka seorang dari mereka bilang apa? Kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam, saya nggak akan tidur. Ya, salah seorang dari mereka, saya akan puasa setiap saat. Ya. Dan kemudian orang terakhir apa? Kalau begitu saya nggak menikahi wanita, saya nggak mau nikah. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar dan kemudian bilang apa? Saya orang yang paling takut kepada Allah dan saya orang paling bertakwa di antara kalian, tetapi saya sholat dan saya tidur, saya bersaum dan saya berbuka dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak suka, tidak menerima, tidak ridho dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umat. Ya. Itu ya hadirin sekalian di antara pokok-pokok kesesatan, dan ini ya dengan kita terus bertolabul ilmi, insyaallah ya kita terus memperbaiki pondasi-pondasi agama kita, ya, dan kemudian kita terhindar daripada sebab-sebab seseorang itu tersesat. Baik, yang punya kitab buka halaman 46. Di atas, paling atas itu ada bagan tentang pelaku dosa besar ya. Dan kemudian pendapat-pendapat mereka, firqah Khawarij, ada Ahlussunnah, ada Mu'tazilah. Ahlussunnah selalu di tengah di antara firqah-firqah tersesat. Hari kiamat. Ya, kita baca dulu baru nanti kita jelaskan. Setelah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian ia bertanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahuan kepadaku kapan terjadinya kiamat.
Ya, setelah malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian ia bertanya tentang hari kiamat. Siapa yang nanya? Malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya. Ini kalau kita baca bahasa Indonesia seolah-olah siapa? Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya mengatakan bahwa Jibril lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jawaban Rasulullah ini artinya apa? Maknanya adalah Jibril dan Rasulullah SAW keduanya tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dua-duanya nggak ada yang tahu. Ya, jawaban Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau SAW dan Jibril sama-sama tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, hal ini dikarenakan bahwa perkara hari kiamat dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Artinya Allah yang tahu hari haknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran surat Luqman ayat 34. Memang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Akan tetapi kapan Jumat tersebut tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril sekalipun tidak mengetahui. Sangat disayangkan muncul seorang dai atau beberapa dai, banyak ya, yang menghitung dengan rumus-rumus tertentu ya, dan mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi kurang dari 50 tahun lagi, dan menyampaikan bahwa pada tahun sekian akan terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan dan membuat banyak orang ketakutan ya. Nah hadirin sekalian, ini di antara yang harus kita pahami di dalam permasalahan hari kiamat ini, atau mengusahakan untuk mengetahui hari hanya, ada beberapa yang harus kita pahami ya. Yang pertama hadirin, Rasulullah, siapa Rasulullah itu? Manusia terbaik ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kemudian apa? Jibril alaihissalam, pembesarnya para malaikat. Orang yang zat ya, yang makhluk yang kemudian tugasnya membawa pesan dari Allah untuk para hambanya ya. Tetapi kedekatan mereka kepada Allah, kedua makhluk ini, Rasulullah dan Jibril, itu tidak kemudian mereka mengetahui hari haknya kiamat, mereka nggak tahu. Dua-duanya nggak ada yang tahu ya, dua-duanya nggak ada yang tahu. Maka apakah mungkin selain daripada mereka ada yang tahu? Ya, nggak akan ada yang tahu. Itu hal pertama yang harus kita ketahui hadirin sekalian. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 187, ini diantara dalil-dalil bahwa yang namanya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ya. Masalah kiamat Allah sudah, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Ya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Surat An-Nazi'at tadi ayat 42 sampai 44, surat Luqman ayat 34 yang tadi kita bacakan, ya. Dan kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib itu ada 5. Mafatihul ghaib itu ada 5. Tahu Pak ya, ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak bisa kita logikakan, tidak bisa dicapai oleh akal kita. Ghaib. Ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mafatihul ghaib khams. Ya, kunci-kunci apa? Ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Ya, tidak tahu. Seorang tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam rahim seorang wanita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah yang tahu. Wala ya'lamu ma fi ghad illallah. Tidak ada yang tahu ya apa yang akan kita dapat, apa yang terjadi kepada kita untuk esok hari kita, enggak ada yang tahu. Ada yang bisa tahu kejadian apa saja yang akan terjadi besok hari? Enggak akan ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Ya, ini hadis sahih. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hujan. Ya, kita bisa memperkirakannya, tetapi memastikannya apakah bisa? Tidak. Ya kan? Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, dan kita tidak tahu Pak di mana kita akan mati. Ya, di bagian belahan bumi mana kita mati? Apakah di Jakarta, apakah di mana? Di Malang, apakah di Jogja, apakah di Sumatera Barat? Enggak ada yang tahu tempat di mana kita akan mati. Wala ya'lamu mata taqumus saa'ah illallah, dan tidak akan ada yang tahu ya terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya menyampaikan tanda-tandanya. Ya, disampaikan tanda-tandanya. Ketika kiamat akan terjadi disampaikan tanda-tandanya. Tetapi untuk hari hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Maka dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru sa'ah. Ya, satu ketika Rasulullah SAW memperhatikan para sahabat obrolan, mereka lagi pada ngobrol. Maka Rasulullah tanya, kalian lagi ngobrolin apa? Ya, maka kemudian kata para sahabat, kami lagi mendiskusikan masalah kiamat ya Rasulullah. Ya, kami lagi ngomongin masalah kiamat, hari kiamat. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyara ayat. Ya, maka Rasulullah SAW bilang apa? Kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda-tandanya yang terjadi. Ya, artinya kiamat tidak akan terjadi sampai 10 hal ini terjadi. Ya, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Dukhon, adanya asap. Kemudian ada dajjal, ya, ada dabah. Kemudian ada terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Itu di antara 10, nanti bisa cari sendiri ya. Nah, di antara tanda-tanda kiamat ini kata para ulama terbagi 4 macam. Tanda-tanda kiamat itu terbagi 4 macam. Ya, terbagi jadi 4 macam. Apa saja? Pertama, tanda sugro. Sugro ini kecil, tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil yang pernah terjadi dan telah berakhir. Tanda kiamat kecil yang pernah terjadi tetapi sudah berakhir. Contohnya apa? Contohnya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bu'istu ana was-sa'atu hakadha. Ya, diutusnya aku, ya, dan jarak antara diutusnya aku dan as-sa'ah, hari kiamat itu seperti ini, dekat dengan 2 jari Rasulullah SAW. Maka diutusnya Rasulullah sendiri itu merupakan tanda kiamat, ya, tanda akan berakhirnya dunia. Kedua, hadirin sekalian, tanda sugro yang terus menerus terjadi dan berulang. Tanda kiamat kecil yang akan terus menerus terjadi. Ya, contohnya apa? Amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ya, satu ketika Rasulullah SAW lagi bermajlis dengan para sahabatnya,
Kemudian ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya. Mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat itu? Dan sekali lagi Rasulullah SAW enggak pernah mengucapkan bahkan mengira-ngira 1000 tahun lagi, sekitar 2000 tahun lagi atau sekitar 3000 tahun lagi, enggak pernah Rasulullah bilang seperti itu. Ya, tetapi Rasulullah mengemukakan apa? Tanda-tandanya. Maka ketika itu Rasulullah bilang apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ya, ketika urusan-urusan itu diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ya, diberikan kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas di dalamnya, maka tunggulah kiamat akan terjadi. Dan ini kan sekarang kita saksikan, tidak Pak? Saksikan. Ya. Amanah-amanah besar dalam urusan agama kah, dalam urusan dunia kah, diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ya, hanya modal misalnya followersnya banyak misalnya. Ya, karena terkenal misalnya. Ya, atau karena sepupuan misalnya. Ya. Karena anggota keluarga dia misalnya. Padahal kapasitasnya enggak ada. Ya, ini diberikan kepada selain daripada ahlinya. Seperti itu yang terjadi. Dan kemudian muncul pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Ya, banyak sekali sampai sekarang pun ada. Ya, dan kemudian wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, ini sampai sekarang terjadi. Terus nanti akan sampai terjadi sampai tanda tersebut akan terjadi sampai hari kiamat besar terjadi. Kemudian ciri tanda kiamat ketiga jenisnya adalah tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Ya, contohnya mungkin misalnya nanti kita berperang dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Dan kemudian sampai pohon-pohon dan batu-batu akan mengatakan, "Oh ya Muslim, ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, di belakangku nih ada orang-orang Yahudi nih." Ya. Dan kemudian di antara yang disabdakan Rasulullah, tanah Arab akan menghijau dan kemudian menjadi sumber-sumber air, mata-mata air keluar dari sana. Udah terjadi belum, Pak? Kemudian yang keempat adalah tanda kubro, tanda kiamat besar. Ya, artinya bila tanda-tanda ini muncul maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Ini benar-benar nih di penghujung mata kita. Yaitu munculnya Dajjal, ya, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa turun, ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, ya, di antara fitnah atau di antara syubhat yang terjadi seputar hari kiamat adalah membicarakan tentang hari H. Orang-orang pada dengan cara metode mereka masing-masing menentukan hari H-nya hari kiamat itu kapan. Tanda-tanda kita sudah tahu, tetapi di antara mereka ada yang merumuskan. Tanda-tanda dikumpulkan atau mereka punya metode-metode lain, kemudian akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kiamat ini harinya hari ini nih. Tanggal sekian, tahun sekian. Nah, ini perkara yang sebenarnya kalau kita telusuri ini besar konsekuensinya hadirin sekalian. Ini bukan permasalahan kecil. Ya. Azan. Oh iya, silakan. Kita lanjutkan setelah sholat. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin sekalian, sebelum jeda kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Ya, yang jadi persoalan selanjutnya adalah ketika seseorang mereka berusaha untuk menentukan hari haknya kiamat. Ya, mereka mencoba meramal dengan segala metode mereka, kemudian hingga pada sampai satu kesimpulan yaitu hari haknya hari kiamat. Ya, ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama. Maka diantaranya Syekh Sulaiman Al-Ashqar, beliau pernah mengatakan seandainya membicarakan kapan terjadinya hari kiamat itu adalah sebuah kebaikan untuk manusia, tentu Allah akan memberitahukannya kepada mereka. Artinya hari H
kiamat, kalau itu sebuah kebaikan diketahui oleh manusia, diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah sudah beritahukan kepada manusia kapan terjadinya tuh hari kiamat. Hari-hanya hari kiamat. Akan tetapi Allah tidak memberitahukan hal tersebut. Maka inilah yang terbaik buat manusia. Artinya kita tidak perlu tahu hari-hanya hari kiamat. Ya, karena apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita hari-hanya hari kiamat, ya, pas waktunya, kapan terjadinya, ya berarti itu tidak lebih baik daripada tidak tahunya kita tentang hari-hanya hari kiamat. Paham Pak ya? Maka kata para ulama-ulama atau salafus saleh terdahulu, mereka biasa mengatakan laukana khairan lasabaquna ilai. Ya. Seandainya amalan tersebut baik atau sesuatu itu dianggap baik, lasabaquna ilai, pasti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih mendahului kita dalam persoalan tersebut. Seandainya ya mengetahui hari kiamat itu adalah sebuah kebaikan, tentu para sahabat sudah mendiskusikannya. Tentu kita sudah mendapatkan riwayat-riwayat dari mereka tentang kesimpulan-kesimpulan mereka kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi apakah sahabat Rasulullah SAW kemudian berdiskusi mendalam tentang menentukan hari-hanya kiamat, Pak? Tidak. Ya, mereka cukupkan dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana mereka berekspektasi mereka sampai kepada kesimpulan hari-hanya hari kiamat, sementara di depan mata mereka terjadi diskusi antara Jibril alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW tentang hari kiamat. Sementara mereka berdua ini sampai kepada kesimpulan apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya gak ada yang tahu. Terus mau apa lagi? Ya kan? Maka ini jadi problem ketika seorang di zaman kita atau di zaman sebelumnya, ya hadirin sekalian, yang mencoba menentukan kapan hari-haknya kiamat. Dan ini hadirin sekalian, bukan saja orang Islam, bukan saja kita sebagai kaum muslimin, ya, orang-orang di luar Islam pun menentukan. Mereka yang meyakini atau biasa disebut sekte apokaliptik, ya, artinya sekte yang punya kepercayaan bahwa akan terjadi hari kiamat, dunia ini pasti akan berakhir. Ya, maka dulu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya, itu terjadi apa? Kiamat. Itu pakai kalender suku Maya. Ya, jadi suku Maya itu salah satu kata para ilmuwan, salah satu suku terdahulu yang masalah matematikanya, masalah kemudian perbintangannya jago mereka. Ya, mereka punya tanggalan dan tanggalan mereka terhenti di 12 Desember 2012. Maka saat itu heboh kan. Ya, orang-orang seperti itu. Udah banyak sekali. Masing-masing umat-umat selain daripada umat Islam ada yang punya metode masing-masing dan kemudian sampai kepada kesimpulan kapan terjadinya hari kiamat mereka masing-masing. Ya, bahkan sebagian ulama kita, ulama kaum muslim pun ada yang kemudian beraktivitas demikian, ya, mereka punya metode masing-masing dan kemudian menghitung-hitung kapan terjadinya hari kiamat. Contohnya Imam As-Suyuti, ya, rahimahullahu taala. Imam As-Suyuti mengatakan ada beliau kitab namanya kalau nggak salah Al-Kashaf, ya, Al-Kashf. Itu buku beliau atau risalah tentang ini, menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Dan hari-hanya hari kiamat yang beliau sampai kepada kesimpulan tersebut udah lewat. Kita masih ada sekarang. Ya, belum terjadi kiamat. Ya, kemudian ada selanjutnya, saya lupa nama-namanya, ya. Dulu saya pernah baca tentang perkara ini. Kemudian ada orang yang kemudian ulama juga menghitung-hitung dengan metode makto di dalam awal-awal surat di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Qaf, saya lupa metode seperti apa, dikumpulkan sehingga mereka sampai kepada kesimpulan satu hari, ya, ini hari-hanya hari kiamat nih dari sini. Kemudian selanjutnya ada yang pakai metode yang sama tetapi kesimpulannya berbeda. Yang satu tahun ini, yang kedua tahun ini, berbeda-beda masing-masingnya, hadirin sekalian. Dan ini, ya, ini banyak dibantah oleh para ulama.
ya, di antaranya Syekhul Islam rahimahullah taala pernah mengatakan ya, orang yang melakukan prediksi-prediksi tentang hari haknya hari kiamat, walaupun kata beliau, walaupun itu dianggap sesuatu yang menakjubkan oleh para pengikutnya, ya, didengerin sama orang banyak, ya kan? Terjadi juga kan di tempat kita ya, hadirin. Sebagian ustadz, sebagian dai ada yang memprediksi macam-macam. Kalau nggak salah kemarin tahun 2020 ya harusnya kiamat ya, bener ya? Atau sekitaran tahun 2020-2025 kesimpulan mereka. Didengerin sama orang, ya, didengerin sama orang. Ada orang percaya dengan itu semua, ya, sampai beli tanah di mana, di puncak-puncak gunung, dibeli tanah sana supaya selamat dari apa? Dajjal, ya, seperti itu. Maka kemudian kata beliau, mayoritas mereka adalah pendusta. Mayoritas dari mereka adalah pendusta. Tidak semuanya, karena sebagian dari para ulama ada yang benar khalis, ikhlas, kemudian mereka menghitung-hitung seperti itu. Tapi itu tidak benar, ya, tanpa dasar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah berfirman apa? Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji dan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, dan kemudian apa? Berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, dan prediksi-prediksi hari kiamat itu termasuk kepada kategori apa? Ya, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuman Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Enggak ada yang tahu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pun tidak ada metode yang apa namanya? Yang benar untuk menentukan itu. Kita tidak punya. Ya, tidak punya modal untuk menentukan hari kiamat seperti apa. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah mengurutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33, mengurutkan dari dosa yang paling kecil kepada dosa yang paling besar. Dosa yang paling kecil di dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang paling ringan, al-fawahish, perbuatan keji. Ya, dan kemudian yang selanjutnya apa? Melanggar hak manusia. Melanggar hak manusia, zolim sama apa namanya orang lain. Dan kemudian apa? Lebih besarnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian yang keempat yang paling besar adalah ya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti itu. Maka dari itu hadirin sekalian, berbicara atau memprediksi hari kiamat adalah salah satu bentuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa keilmuan. Ya, tanpa keilmuan. Ya, cukuplah buat kita hadirin ingat baik-baik bahwa sudah terjadi percakapan kapan terjadinya kiamat oleh Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga mereka sampai kepada kesimpulan apa? Gak ada yang tahu sudah. Ya, kita cuma tahu sebagaimana yang Rasulullah tahu, yaitu apa? Alamat-alamatnya, yaitu apa? Tanda-tandanya. Nah, maka pertanyaan penting terakhir hadirin sekalian, ya, kita tutup hadis Jibril kita dengan pertanyaan ini adalah, ya, lalu bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat, terhadap hadis-hadis yang mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat itu sendiri? Ya, apakah ayat-ayat hadis tersebut kemudian sebagaimana sebagian orang itu tanda-tanda tersebut harus kita cocok-cocokkan kemudian hingga kita sampai kepada satu kesimpulan hari haknya kiamat itu tanggal segini, tahun segini. Apakah begitu maksudnya hadirin sekalian? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang alamat-alamat sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat, itu berarti kita harus menentukan hari kiamat kapan? Atau bagaimana sikap kita seharusnya? Ya, maka dari itu hadirin sekalian, ayat-ayat, hadis-hadis tentang hari kiamat, huru-hara hari kiamat, itu hendaknya menyampaikan kita kepada apa? Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ya, Allah kemukakan kepada kita, Rasulullah kabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat itu supaya kita takut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ya, dan kami tidak tampakkan
ya tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami kecuali untuk apa? Menakut-takuti hamba-hamba kami. Ya, membuat takut, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya itu hadirin sekalian. Antum pernah ikut arung jeram gak, Pak? Hah? Pernah ikut arung jeram? Pakai sampan gitu, pakai dayung. Ya. Saya pernah sekali. Itu salah satu apa namanya musibah atau musibah terbesar dalam arung jeram kalau kita ke air apa namanya air terjun. Ya, air terjun, air yang kemudian ada cekungan gitu, jatuh bisa berantakan kita. Ya. Nah, coba antum bayangkan ketika antum lagi arung jeram, kemudian sampai 20 meter lagi ada air terjun tuh. Apa yang kira-kira antum lakukan? Antum tahu ada air terjun di situ? Hah? Apakah antum kemudian berdiskusi sama teman antum, ini kira-kira berapa menit lagi kita sampai sana? Apa yang antum lakukan saat itu? Ya, mendayung balik. Ya, atau berusaha mendayung ke tepian. Kalau ke air terjun bisa bahaya. Gak ada lagi hitung-hitungan saat itu. Kalau orang benar-benar takut, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan tanda-tanda kiamat. Rasulullah sudah sampaikan tanda-tanda kiamat. Orang yang beriman kepada Allah, ya, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Mempersiapkan dirinya dengan baik, beramal dengan baik. Kan seperti itu. Bukan malah apa? Ngitung-ngitungin buat apa? Untungnya apa? Ngitung-ngitungin. Ya, kita memprediksi macam-macam hingga sampai kepada satu hari haknya. Buat apa? Ya. Maka ketika kita tahu, kita sudah sampai kepada kita ilmunya, Rasulullah SAW sudah sampaikan, maka kita persiapkan diri kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya besar tadi, Pak. Yang paling besar itu karena apa? Berkata kepada Allah tanpa keilmuan. Ya. Berkata kepada Allah tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa keilmuan. Dan ini bisa menjadi penyakit juga, fitnah buat umat. Ya. Kalau setiap 10 tahun ada yang kemudian punya prediksi. Ya, berbaju ustadz lagi, berbaju Islam lagi, dalil-dalil Al-Qur'an lagi, ya kan? Ya, ini ada revisi ntar tahun 2030, kiamatnya tahun 2045 misalnya. Ntar tahun 2040 kiamatnya mundur lagi tahun 2055 misalnya. Seperti itu terus. Kalau terjadi seperti ini, Pak hadirin, atau pernah dengar kisah ada penggembala kambing yang kemudian berdusta sama orang-orang kampung. Ya, penggembala kemudian dia teriak-teriak serigala, gelombol orang-orang tuh. Ya, datang. Ternyata di situ apa? Enggak ada serigala sama sekali, ketawa-ketawa dia. Ditipu. Ya, kemudian gak lama dia teriak-teriak lagi, ya, mau nipu orang lagi. Akhirnya yang datang apa? Lebih sedikit. Udah nggak usah didengerin tuh orang ngaco itu, orang iseng. Ya, datang. Yang ketiga kalinya beneran ada serigala. Ya, tapi nggak ada yang datang, udah nggak ada yang percaya. Dan ini salah satu fitnah yang bisa terjadi nih, hadirin sekalian, kepada orang-orang awam terutama. Ya, makin lama yang didustakan apa? Didustakan tadi hadis-hadis Rasulullah SAW-nya, tanda-tanda dari nas-nas syar'i tentang hari kiamat yang didustakan oleh orang-orang awam. Nggak bener berarti nih hadis-hadisnya nih, tanda-tandanya nih. Kemarin Ustadz Fulan sudah, ya, kemudian merumuskan begini nih, pakai metode yang luar biasa, ya, pakai ilmu matematik segala macamnya. Ternyata nggak terjadi hari kiamat. Tahu, kemudian terus dibahas seperti ini ya umat makin tidak percaya, bisa mendustakan, ujungnya ada mendustakan apa? Nas-nas syar'i itu sendiri, bahaya. Ya, dan kemudian hadirin sekalian, yang kedua yang harusnya ada di dalam diri kita ketika kita mendapati nas-nas syar'i tentang hari kiamat itu sendiri adalah kita mempersiapkannya. Ya. Karena ada dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang yang datang, rajulun min ahlil badiyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya, mata sa'ah qa'imah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kapan sih harinya? Ya, maka kemudian apa jawaban Rasulullah? Wailak wa ma a'datta laha. Ya, wa ma a'datta laha. Dijawab sama Rasulullah apa?
celaka kamu. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyongsong daripada hari kiamat itu sendiri. Ya. Maka tugas kita hadirin sekalian sudah jelas tanda-tanda kiamat ya, dan luar biasa. Masya Allah ya, tanda-tanda kiamat yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW yang hidupnya 1500 tahun di belakang kita, terjadi satu persatu ya, terjadi satu persatu. Maka dari itu kita persiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat tersebut ya. Dan kemudian yang ketiga adalah hendaknya di dalam diri kita tumbuh, yaitu mengagungkan perkara akhirat dan mengecilkan perkara dunia. Kenapa? As-sa'ah itu kan hari kiamat, hari akhir, dimana kalau terjadi hari akhir sudah tidak berguna lagi dunia kita ya. Yang kita usahakan, yang kita bangga-banggakan sudah sirna, sudah nggak ada harganya lagi ya. Yang akan kekal adalah perkara-perkara akhirat kita. Maka dari itu dengan hal ini ya, kita membesarkan perkara akhirat ya, dengan tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita besarkan perkara akhirat dan kemudian kita semakin mengecilkan perkara dunia dari dalam diri kita, dalam hati kita. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan perkataannya Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma abna ya banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya ya, fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan ditinggalkan ya, di belakang, sedangkan akhirat akan kita ada di hadapan kita dan kita akan pasti akan sampai kepadanya ya. Dan di masing-masing dunia dan akhirat masing-masing punya anak, Maka pesannya Ali bin Abi Thalib apa? Kunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i dunia. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat, jangan jadi anak-anaknya dunia. Ya, dan kemudian pesan dari beliau apa? Fal yauma amalun wala hisab. Sekarang nih Pak, ya, kita masih hidup sekarang, itu kita diberikan kesempatan untuk beramal dan kita tidak dihisab sekarang. Ya, kita enggak dihitung-hitung sekarang. Wa ghadan, tetapi nanti ketika kita sudah mati, ya, hisabun wala amal. Ya, ketika nanti kita sudah mati apa? Yang ada cuman hisab tanpa kesempatan untuk menambah amalan-amalan kita. Baik, hadirin sekalian, ini yang bisa kita sampaikan ya. Insyaallah hadis Jibril kita cukupkan. Pertemuan berikutnya kita lanjut kepada hadis berikutnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita kuis. Ya. Apabila ada seseorang yang mungkin pernah mendengar satu hari kiamat dan dia membenarkan dan meyakini, apakah itu termasuk sebuah kesyirikan? Dan apabila itu termasuk kesyirikan, bagaimana cara tetap? Terima kasih. Iya. Ini tidak hukumnya tidak sama dengan percaya dengan ramalan-ramalan ya. Apalagi kalau memang ternyata informasi yang dia dapatkan itu didapatkan dari para asatid, dari para ustadz-ustadz yang kemudian punya punya inisiatif seperti itu, maka ini tidak termasuk pada percaya kepada ramalan-ramalan. Apalagi tadi ya kita sebutkan diantaranya para ulama, memang sebagian para ulama ada yang mereka memprediksi dengan istihad mereka, dari Imam Asyuyuti ya, seperti itu. Kalau misalnya memang kejadian pernah percaya hal-hal seperti itu ya istighfar saja ya, dan kemudian kalau ada hal-hal seperti itu lagi nggak usah didengarkan. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.